Meski kulit wajahnya sudah berkerut, ototnya sudah tak sekuat kawat, dan tulang tak sekeras besi, John Rambo masih menyisakan trauma masa lalu di kepalanya. Trauma yang menggiring dirinya untuk menyembunyikan fakta dirinya sendiri. John Rambo yang sekarang tinggal di Arizona bersama kakak dan keponakannya yang bernama Gabriela, semuanya normal, damai, dan hal itu cukup baik untuk masa pensiun seorang veteran perang Vietnam paling hebat sepanjang masa. Untuk menyalurkan hobi dan mengisi hari-harinya, Rambo menggali terowongan di bawah tanah di mana dia bisa sendiri dan merenungi apa yang terjadi di masa lalu. Rambo sendiri tidak memiliki anak dan istri dikarenakan sepanjang hidupnya dia habiskan dengan berada di medan perang. Gabriela yang merupakan anak dari kakak iparnya adalah satu-satunya orang yang disayanginya dan sudah dianggap anak sendiri oleh Rambo. Hey, I'm really gonna miss riding with you. Hingga suatu malam ketika Gabriela mengajak temannya ke terowongan tersebut, dirinya mendapat telepon dari temannya di Meksiko bahwa dia menemukan ayah kandung Gabriela yang sudah lama menghilang. Mengetahui bahwa Gabriela akan pergi ke Meksiko, Rambo dan sang nenek sangat melarangnya pergi ke sana. Bukan tanpa alasan, ayah Gabriela adalah orang yang tidak baik di mana dia suka berbuat kasar sehingga membuat ibunya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Hingga sang ayah pun pergi meninggalkannya saat Gabriela masih bayi. Sorry about everything earlier. That's okay. Namun Gabriela yang masih daur muda dan baru memiliki bulu kumuut tetap berangkat ke sana walaupun mereka tidak menyetujuinya. Setibanya di Meksiko, dia langsung disambut oleh Yuli, temannya, di mana si Yuli inilah orang yang berhasil menemukan keberadaan ayah kandungnya tersebut. Hingga saat dirinya bertemu dengan sang ayah kandung, Gabriela justru menemukan fakta menyakitkan bahwa alasan sang ayah meninggalkan dirinya dan almarhum sang ibu adalah karena dirinya tidak lagi menginginkan mereka berdua. Sang ayah tidak menginginkan Gabriela sama sekali. Mendengar hal itu, Gabriela pun amat sangat sakit hingga dirinya memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Namun Yuli yang khawatir karena sudah larut malam, justru mengajak Gabriela pergi ke sebuah diskotik agar kapusingnya hilang. Namun hal yang tak diinginkan terjadi ketika ada seorang pria yang memperhatikannya, kemudian memasukkan obat tidur ke dalam intisari di gelasnya. Adegan berpindah ke sebuah villa di mana di situ ada beberapa orang yang merupakan kartel dan polisi korup yang memiliki bisnis pengencrotan, di mana mereka mencari dan menjajakan wanita-wanita muda untuk dijadikan budak pengencrot bagi para pria hidung polos. Dan orang ini adalah bernama Vito, sang pemimpin kartel paling berbahaya di Meksiko. Di sisi lain, sang nenek mendapat telepon dari Yuli bahwa Gabriela menghilang saat mencari ayahnya dan tak banyak pikir, Rambo pun langsung pergi ke Meksiko saat itu juga. I can't control what's out there. Sementara itu, Gabriela terlihat sudah berada di tempat para kartel itu bersama dengan wanita muda lain yang pada faktanya dia sudah diculik dan akan dijadikan sebagai wanita pengencrot di sana. Rambo yang sudah tiba di Meksiko langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan di mana Gabriela berada. Dan sebagai seorang mantan tentara yang sudah membunuh ratusan manusia, Rambo ternyata masih memiliki sima atau aura yang sangat mengerikan. Dan hal itu terlihat dari bagaimana ayah Gabriela nampak diam dan ketakutan setengah mati. Setelah tidak mendapat apapun dari si ayah, Rambo pun pergi menemui Yuli dan menanyakan bagaimana kronologisnya. Hingga saat si Yuli diinterogasi, Rambo melihat gelang Gabriela yang dipakai oleh Yuli sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Yuli telah menjual Gabriela kepada para kartel itu. Gabriela yang mengelak dan terus nyerocos pun seketika terdiam ketika Rambo menancapkan pisau di meja. Rambo pun mengatakan, "Antara aku ke tempat itu, atau tubuhmu akan kurobek dan kucincang, kemudian kuberikan kepada tukang daging di pasar, sehingga seluruh bagian tubuhmu akan dijadikan semur dan dimakan oleh para warga dusun di sini. Ngerti maneh?"
Melihat bahwa kakek tua ini tidak main-main, Yuli langsung mengajaknya ke klub waktu itu. Hingga Rainbow melihat salah satu dari mereka dan mengikutinya. Lalu dengan pisau legend yang selalu dibawanya, Rainbow langsung menusuk dada bagian atas si pria, kemudian menusuk paha dan memaksa pria itu untuk menunjukkan di mana Gabriela berada. Setibanya di lokasi tersebut, Rainbow dengan tenangnya berjalan melewati gang dan kawasan paling berbahaya di Meksiko, hingga sampailah dia di sebuah atap, di mana di situ ada Vito dan anteknya yang langsung mengelilingi Rainbow. Rainbow langsung digeledah dan ditanyai mengenai tujuan dia datang. Namun Rainbow hanya terdiam. Dan saat Vito melihat foto Gabriela di dompetnya dan mengatakan bahwa Gabriela adalah jalang baru di tempatnya, Rainbow seketika teriak hingga dirinya ditodong oleh semua orang yang ada di sana. Anjir, kalau mereka tahu siapa orang yang lagi ditodong, keder tuh orang-orang. Melihat bahwa Rainbow memiliki hubungan dengan gadis tersebut, adik dari Vito pun menghampirinya dan menghantamnya dengan pisau, kemudian dikeroyok rame-rame hingga membuat Rainbow babak belur. Párenlo. Let her go. What? Dan saat Vito melihat KTP-nya, dia pun mengatakan namanya di situ, John Rainbow. Lalu Vito memplesetkan namanya hingga membuat semua orang tertawa. Pas pertama nonton ini, saya dalam hati berkata, cari mati nih orang-orang, anjing. Belum tahu mereka macam-macam sama orang yang salah lu pada, bro. Vito pun menyuruh adiknya untuk memberikannya tanda di wajah Rainbow sebagai pengingat bahwa jangan pernah macam-macam dengan kartel paling berbahaya di Indonesia, di Meksiko. Lantas sang adik pun menyayatnya dengan bentuk X seperti Rurouni Kenshin. Setibanya di markas, sang adik pun marah kepada Vito karena melarangnya membunuh Rainbow. Dan sebagai gantinya, Vito membiarkan sang adik untuk memberi pelajaran kepada Gabriela sekaligus menjadikannya contoh bagi gadis-gadis lain bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan kartel paling sadis dan berbahaya di Meksiko. Tai lah. Sin-sin kayak gini paling bikin emosi, anjir. Pengen cepet-cepet balas dendam gitu. Tapi sabar, saya juga tahu kalian semua ini pasti merasa emosi sama seperti saya. Dan kita lihat nanti seberapa puas emosi ini akan terpuaskan. Lanjut. Sin pun berpindah ke Rainbow, di mana dia ditolong oleh seorang wanita Meksiko yang ada di sana. Kemudian dirawat hingga dirinya pulih. Dan bersamaan dengan masa pemulihannya, Gabriela terus disuntik, disiksa, dan ditiduri berkali-kali hingga membuat dirinya sekarat. Dan saat Rainbow sudah pulih, dia sangat berterima kasih kepada wanita tersebut dan langsung pergi menuju ke tempat itu lagi. Dengan mengaku sebagai pembeli, Rainbow pun diizinkan masuk. Dan tak diduga, walaupun dengan sebuah palu biasa, Rainbow langsung membantai anak buah Vito hingga tak ada yang tersisa satupun. Mampus! Setelah menemukan Gabriela yang sudah tak berdaya, Rainbow pun langsung membawanya pulang. Setelah tempat bisnisnya diacak-acak, sang adik pun marah kepada Vito karena dirinya membiarkan Rainbow hidup. Dan untuk itu Vito pun memutuskan untuk menemukannya dan membunuhnya. Me hagas caso, carnal. Sementara itu, Rainbow yang tengah dalam perjalanan pulang akhirnya harus menerima fakta menyakitkan bahwa satu-satunya orang yang sudah dianggapnya anak sendiri harus mati tepat di samping dirinya. Gabriel? No. No, don't do it. Why not me? Setibanya di rumah, sang kakak pun langsung dikejutkan saat melihat cucu satu-satunya terbujur kaku dan sudah tak bernyawa. Dan Gabriela pun dikuburkan tak jauh dari rumahnya. Get it when I get back. Setelah Gabriela sudah tidak ada, sang kakak pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya di Meksiko dan dia menitip pesan kepada Rainbow adiknya untuk jaga diri baik-baik dan tetap jaga protokol keselamatan. Sampai saat sang kakak sudah berangkat, Rainbow ternyata menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi para kartel tersebut. Dan dengan pengalamannya sebagai seorang tentara yang sudah membunuh ratusan musuh, tidak sulit bagi Rainbow untuk menyusun strategi dan memasang jebakan bagi para kartel bangsat itu.
Dimulai dengan membuat ranjau darat, peledak, menajamkan linggis, pisau, dan beberapa senjata tua. Kemudian diakhiri dengan berlatih memanah, di mana panah tersebut adalah ciri khas dari Rambo yang melegenda. Setelah semua siap, kini giliran dia memancing Vito untuk datang ke rumahnya. Caranya, dengan mendatangi kediaman adiknya, membunuh semua anak buahnya dengan kejam, lalu memenggal kepala si adik saat dirinya sedang mandi di toilet. Hingga saat esok hari, Vito pun menemukan sang adik sudah tewas dengan posisi duduk di kasur dengan kondisi tanpa kepala. Mampus anjing. Dengan kertas yang bertuliskan alamat Rambo di sana, Vito pun langsung mengerahkan pasukan beserta senjata berat mereka untuk menuju ke kediaman Rambo. Rambo sendiri terlihat sedang berdiri tepat di depan makam Gabriela dan menunggu para kartel itu datang. Hingga saat iring-iringan mobil itu muncul, Rambo langsung bersiap di posisinya. Dan saya ingatkan kembali bahwa Rambo harus bertempur sendirian melawan puluhan kartel tersebut. Saat salah satu mobil menginjak ranjaunya, disitulah pertempuran dimulai. Vito dan anak buah pun turun dan langsung menyebar ke segala arah, namun mereka justru dibantai oleh Rambo yang langsung muncul dari tanah. Mengetahui hal itu, Vito pun menyuruh anak buahnya untuk masuk ke terowongan. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka, karena sejak awal mereka berurusan dengan Rambo, disitulah mereka sudah tamat. Seluruh anak buah Vito pun habis terkena jebakan maut yang dibangun oleh Rambo. Ada yang tertusuk, meledak, terkena lencong, dan beberapa lain dibantai langsung oleh Rambo menggunakan shotgun yang dimilikinya. Kepala hancur, tubuh terpotong, otak dan organ dalam berserakan, nampak sangat normal bagi Rambo. Hingga saat Rambo mendapat kesempatan untuk membunuh Vito, beliau tidak melakukannya. Kalian tahu alasannya? Karena Rambo ingin dia menjadi yang terakhir merasakan kemarahan dan kebencian yang dirasakannya. Sabar, John. Like you did mine. Hingga saat semua terowongan diledakkan dan Vito keluar dari terowongan tersebut, Rambo langsung menghujam bahu kanan Vito dengan panahnya. Dan menghujani bagian tubuh lain sehingga Vito tertancap di dinding kayu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Anjir sia, mamam sia. Dan di detik-detik ajal akan menjemputnya, Vito pun melihat Rambo dengan tubuh kekar dengan pisau di tangannya. Dan seketika semua mental dan keberaniannya selama ini luntur dalam sekejap. Saat Rambo sudah berada tepat di depan wajahnya, di situ dia sadar bahwa Rambo bukan orang yang sembarangan dan dia sudah melakukan kesalahan paling besar di dunia ini. Rambo pun menusuk dan merobek dada Vito, kemudian mengambil jantungnya dengan tangan dia sendiri dan tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Rambo pun kembali ke rumahnya dan duduk di kursi goyangnya dan menikmati masa-masa tuanya sendirian sebagai prajurit kesepian. Dan inilah Rambo darah terakhir. All the ones I've loved are now ghosts. To keep their memories alive. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Capek. Terlalu emosi aing anjing, balas dendam tuh memang cocok banget anjing untuk jiwa-jiwa gue yang sangat penuh amarah ini. Anjing, biasa aja kali John. Terlalu bersemangat sih, masalahnya anjing sangat membuat kesal sekali si Vito dan anak buahnya itu. Dan dari semua yang telah kita lihat, kita akan sadar bahwa Rambo yang kita kenal ternyata bukan orang baik. Dan memang dia tidak pernah menyebut dirinya adalah orang yang baik sejak film pertamanya. Rambo hanya menjadi dirinya sendiri, di mana dia hanya membela orang-orang yang disayanginya dan tidak pernah menyakiti orang lain tanpa sebab.
Dan jika ada orang lain menyentuh atau menyakitinya sedikit saja, maka dia tidak akan segan-segan menghancurkan hidup seseorang itu. Jangankan pasukan kartel, batalion saja dia dibombardir sendiri ya. Jadi jangan pernah kita anggap seseorang yang nampak lemah akan berdiam diri saja, karena siapa tahu dia lebih kejam dan berbahaya dari yang pernah kalian bayangkan. Saya John dan Rambo mengucapkan terima kasih. Tulang belakang Adolf Hitler. Anjing, seru sekali film ini. Anjir, puas. Anjir di ending. Kalau yang bikin emosi di awal itu, kalau balas dendamnya bener-bener maksimal tuh terasa puas gitu ke penonton tuh, anjir. Kayak film itu tuh, The Grab. Anjir lupa lagi filmnya yang cewek diperkosa terus, yang diperkosa di hutan terus balas dendam. I Spit on Your Grave. Nah, I Spit on Your Grave tuh filmnya. Anjir itu puas sekali, bro. Si tokoh utama di awal disiksa di habis-habisan. Anjir, habis-habisan diperkosa, dicetrot, diencrot-encrot, pokoknya disiksa habis-habisan di awal. Pada akhirnya dibalas dengan balas dendam yang kejam, anjir. Playernya dipotong tuh, digencet pakai gencetan yang kayak di bengkel itu, anjing. Sangat seru sekali gitu. Film-film kayak gitu tuh puas, men. Mungkin kalian tidak bisa merasakan kalau kalian yang mental-mental lemah mah. Tapi saya yakin beberapa dari kalian yang memiliki jiwa yang seperti saya ini, yang sangat sangat bergebu-gebu gitu dalam menegakkan keadilan. Anjing, menegakkan keadilan kejam. Enggak lah, pokoknya seru sekali film ini. Aduh, ini kayaknya yang terakhir deh ya. The Last Blood, darah terakhir. Kayaknya yang terakhir, soalnya udah tua pemerannya. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada yang bisa gantiin dia. Nggak bakalan ada film yang paling reboot mungkin nanti tahun 2040. Remake. Dia reboot lah, sama aja. Tapi kalau misal diganti gitu perannya nggak ada sih. Nggak ada bisa. Yang bisa gantiin dia sebagai pemeran utama sama kayak Arnold Schwarzenegger, terus Jackie Chan, Stephen Chow itu. Nggak akan ada orang kedua yang bisa memiliki memiliki aura atau simak seorang yang cocok untuk peran itu. Sama seperti Robert Downey Jr. sebagai tokoh Iron Man, Tony Stark, benar-benar sudah melekat, susah gitu kalau misal mau digantiin tuh. Anjing gitu, benar-benar seru sekali ya. Kenapa ya film ini seru sekali? Baru kali ini loh ini. Tapi bener loh, baca di artikel di Google, film Rambo The Last Blood ini paling sadis, paling brutal di antara film-film yang lain terdahulunya. Tahun 2008 deh kalau nggak salah, yang Rambo yang ada di Vietnam, Thailand apa di Vietnam ya? Yang pasti kalian pernah nonton deh, yang pakai senjata besar tuh membantai ke tentara-tentara Vietnam. Di situ juga sadis sebenarnya, anjing. Cuman gak secara langsung gitu, gak sebrutal di film ini. Kalau di sini dia malah anjing bener-bener gore sih kalau di film ini. Bener-bener pakai tangan sendiri gitu, diperlihatkan secara close up luka-lukanya, darah-darahnya tuh. Gila sih anjir. Keren. Ngudu dulu ah. Dengerin dong udud saya yang baru ini. Kok suaranya? Kok gitu John suaranya? Fafe dong. Anjing Fafe. Pasti kalian kaget kan, anjing. Bukan Pape atau ini namanya apa? Ini baru pertama kali punya saya, bro. Pod ya namanya ya, anjing kecil. Yang murah saya coba-coba doang. Rasanya apa ini ya? Anjir si John, pasti kalian berkata dalam hati, anjing si John dari AdSense beli aneh-aneh kayak gini, sombong katanya. Lah kok sombong? Kan lagi ada rezeki bro, nggak apa-apa untuk menyenangkan diri sendiri. Saya nggak pernah main keluar, nggak pernah nongkrong, nggak pernah heavy fun ke clubbing kayak gitu ya, wajar kan? Tuh anjir, rasa apa ini bentar? Exotic mango. Tahu sih tapi kayak gini rasanya. Ada saran nggak kalian rasa yang enak tuh apa? Banana deh kalau kata teman saya itu. Teman saya yang di Bogor ada. Katanya rasa banana enak, John. Banana apanya anjing? Banana ice, banana apa? Banana Scooby itu. Banana, tapi nggak tahu sih. Apa yang paling enak ya? Kalian mungkin dari di antara kalian ada yang
Apa sih yang untuk yang penikmat pape itu pape pod tuh? Tolong ya kasih saran ya, yang enak tuh apa? Ini kurang kerasa rasanya. Jadi orang-orang mah udah pada dari dulu merasakan kayak gini tuh, kenikmatan pergaulan yang pergaulan yang sangat globalisasi kayak gini tuh. Saya baru ada duit sekarang merasakan hal-hal kayak gini, telat ya saya. Dan nggak apa-apa lah. Yang penting udah pernah nyoba gitu. Saya tidak, kalau udah pernah nyoba jadi nggak penasaran lagi. Saya nggak ini kok hiburan saya, ya hitung-hitung hiburan lah, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Lumayan lah seumur hidup gitu, selama hidup bisa nyobain hal-hal kayak gini. Biasanya rokok kretek batangan, ngutang lagi itu juga. Sekarang bisa merasakan hal kayak gini. John in the house, anjing John in the house. Udah anjir, udah bacot ngejelas sudah 6 menit anjir, gak kerasa loh. Udahlah ya, kasihan kalian, kota kalian harus mendengarkan bacotan yang dibarengi dengan layar yang ngeblank hitam gini, daripada nggak ada motivasi juga. Tapi nggak apa-apa ya, nge-share dikit lah. Yaudah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap rebahan, santai, dan having fun and still in the house. Saya John, bye bye.